Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasulus sahibul maqami mahmudah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar riyakir aghyar. Iftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar ashabil akhyar adadana min lawa ifdali amma ba'd. Ta'adhu ikraman kami cintai, kami muliakan kepada Kalapas, Wakil Kalapas kelas 3 atau kelas 2 narkotika Kota Langsa, Sungai Ilung, juga kepada seluruh asatid, tokoh yang saya tidak sebut namanya, juga kepada seluruh orang-orang yang memberi kebaikan yang ada di lapas kelas 3 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami cinta kemuliakan seluruh para umatnya baginda Nabi Muhammad. Jadikan ini lapas, tempatnya majelisnya Nabi Muhammad. Ada orang, saudara kemuliakan Allah, dia sebelum masuk ke pesantren lapas tak bisa baca Quran, hingga keluar dari lapas tak bisa baca Quran. Dia kata orang tuanya, kenapa enggak dari dulu ente masuk ke sini? Jadi ketahuilah bahwa Allah sayang kepada kita. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan, tidak mendengar nasihat orang lagi, hingga Allah menegur kita dengan dimasukkan kita ke sini, itu nikmat daripada Allah. Yakni kalau di sini kita menjadi perubahan kebaikan. Apabila kita baik di sini, keluar dari lapas kita baik dan kita buat taat di sini, maka itu musibah menjadi nikmat. Inilah teguran Allah karena Allah sayang kepada kita. Tapi kalau Allah tidak menegur kita, selalu hamba itu dalam maksiat. Kalau sebab itu surah kepada Allah, berapa orang yang telah engkau bunuh? Dah sampai 100 orang. Ada orang membunuh sampai 100 orang, hingga dia tanya yang 100 ini, karena dia orang ahli, bukan orang ahli yang ibadah. Enggak, Allah ampunkan banyak kali dosa hingga dibunuh kena 100, hingga dia ingin kita berjumpa dengan orang alim ulama besar, hingga dia mati di tengah jalan. Tapi Allah tulis dia bahwa dia telah berbuat taubat kepada Allah. Maka duduk kita di sini adalah ini terakhir kita duduk. Bayangkan bahwa engkau sebentar lagi datang malaikat maut. Kau dimandikan, dibukakan cincin digenggam di tanganmu, serban kita dibuka, baju kita dibuka, kita suruh orang mandikan aku. Jangan kuat-kuat kali kamu gosok, saya beristirahat dari sakratul maut. Juga saat kita tidur, sakitnya mati ke 99 hila. Satu kali hila tarikan itu sanggup kita lebih sakit daripada 1000 tebasan pedang ditombak lagi. Seperti kita dipeluk kulit kambing. Ya, seperti kita kulit kambing itu dipelukkan, ya, kayak orang sembelih itu. Satu kali hila 1000 kali. Coba bayangkan saudara. Sedang kau itu bayangkan datang anak-anakmu, saudaramu semuanya. Mereka bilang, anakmu, wahai ayah, wahai ibu, engkau nggak ada lagi kasih uang jajan kami, lagi nyuci baju pakaian kami, nggak ada lagi yang biaya hidup kami. Mereka menangis karena apa? Bukan semata-mata sayang. Salah satu juga sebab mereka menangis itu karena apa? Nggak ada yang biayakan mereka lagi, nggak ada yang kasih jajan mereka lagi, nggak ada yang biayakan sekolah mereka lagi. Maka oleh sebab itu saudara, tak ada yang lebih sayang kita melainkan Allah. Pada dialah kita punya anak didikan agama. InsyaAllah anak itu akan ingat terarah hidupnya itu. Tapi kalau kita tinggalkan harta itu akan habis. Tapi kalau ilmu itu tidak akan pernah habis. Semakin kita mengajarkan orang, semakin bertambah ilmu kita. Coba bayangkan lagi kita mau ditutup wajah kita bilang orang menutupi saya, jangan dulu, saya melihat keluarga anak-anak saya. Istri kita menangis, saya abang, wahai ayah. Istri kita diambil orang, kita disembahyang, kita lihat anak kita nggak ada tuh ikut sembahyang. Coba bayangkan kita didik dia, tapi dia memasukkan kita ke neraka. Coba bayangkan, yang sampai gara-gara anak kita masuk neraka, kita tinggalkan ibadah kita kepada Allah. Berapa banyak kita maksiat kepada Allah, mengambil yang haram gara-gara anak, gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara keluarga, gara-gara kerabat, gara-gara teman, gara-gara kita malu di dunia, takut dicela orang di dunia. Oleh sebab itu, wahai diri, maka marilah kita kembali kepada Allah. Ini pada bulan Ramadan, 22 Ramadan sudah. Coba kita lihat saudara, kemuliaan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, yang terakhir, nasihat Imam Ghazali kepada muridnya,
Wahai muridku tercinta, kekasih yang mulia, dipajangkan umurmu langkah Allah dan ibadah Allah. Apa jua wahai anakku sumber nasihat? Bukankah sumber nasihat itu maksudnya hadis Nabi? Kalau memang sumber nasihat dari Nabi telah sampai kepadamu, apa perlunya lagi aku menasihatimu? Tapi kalau belum sampai, apa pekerjaan, apa waktu telah banyak engkau habiskan, engkau tegahkan malam, enggak tidur malam, kau menuntut belajar ilmu apa telah engkau pelajari, kok nasihat dari Nabi tidak sampai kepadamu? Yakni dengan ilmu tersebut kenapa tidak memperbaiki dirimu? Dari tersebut kenapa kamu tidak gemar kepada Allah? Dari ilmu tersebut kenapa kamu enggak bertambah cinta kepada Allah? Maka jatuh fikirlah seorang murid Imam Ghazali itu yang lagi mengkhidmat kepada Syekh, bahwa apa benar-benar dia menuntut ilmu, dia habiskan waktu hingga sehalus ilmu dia dapat. Kan ilmu menerangi dia dalam kubur. Kalau engkau wahai ilmu tak menerangi aku dalam kubur, kata Imam Ghazali, aku tinggalkan engkau. Maka dia kirim surat kepada Imam Ghazali dan kitab Al-Wala, itu suratan bahasa Persia, diterjemahkan oleh ulama Arab hingga jadilah kitab itu sampai di tangan kita. Saya ambil sanad ini ilmu dari Syekh Zanzami Al-Nadawi Al-Maliki Al-Banjari. Beliau belajar di Sebelum Salam. Itu dalam kajian seminar 1996 di India ya. Menghimpun semua ulama-ulama, mengkaji bertajuk Ayuhal Walad, hingga beliau kalau enggak menyiapkan kertas kerja hingga beliau dapat menyelesaikan itu, kita enggak sampai kepada kita hari ini. Oleh sebab itu saudaraku kali Allah, nasihat Imam Ghazali bahwa alamat iradillah, tandanya Allah berpaling daripada hamba. Hamba tersebut melakukan perbuatan yang tidak memberi manfaat faedah pada agamanya. Apabila sesaat saja waktu kita daripada hamba melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, bukan keridhaan Allah, maka besok hari kiamat penyesalan begitu panjang kepada kita. Maka sebelum kita menyesal di dunia, di sana, kita harus menyesal di sini, karena susah fakir kita masih sanggup menahan diri. Tidak lama, cuma sebentar. Maka kami hari ini, ibu-ibu, kami hari ini, abang-abang kami, bapak-bapak, saya tidak ada harta. Saya berjuang untuk agama. Walaupun saya nggak ada harta, saya nggak pikir kaya atau miskin lagi demi agama Allah, karena saya sayang pada umat baginda Nabi Muhammad. Maka orang yang melakukan perbuatan sebentar saja bukan diridhoi oleh Allah, maka besok hari kiamat penyesalan yang amat panjang. Maka menjawazan arba'ina sanatan, orang yang sampai umur 40 tahun timbang-timbang tambah banyak maksiatnya, tambah banyak lalainya kepada Allah, maka besok hendaklah dia mempersiapkan dirinya hendak memasuki nerakanya Allah. Madailah inna saya kepada orang-orang yang berilmu. Oleh sebab itu saudaraku oleh Allah, walaupun engkau dicela, engkau dihina, engkau sebagai maksiat dan engkau orang, engkau dicap, hari ini siapa yang mengunjungimu, yang mendatangimu, siapa yang sayang kepadamu? Saat kamu sudah di penjara begini, kalau bukan Allah, maka oleh sebab itu minta kepada Allah. Allah berikan ma'rifah kecintaan Allah kepada kita, kita cinta kepada Allah. Maka oleh sebab itu wahai ummi, wahai itu abang-abang, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tengku sekalian, bahwa pada bulan Ramadan adalah mahkota bagi orang yang tidak ada mahkota. Ramadan adalah kekasih bagi orang yang tidak memiliki kekasih. Ramadan adalah kecintaan bagi orang yang tidak mempunyai kecinta. Ramadan adalah syafaat bagi orang yang tidak mempunyai syafaat. Panjang umur kita pada bulan Ramadan itu lebih utama, lebih mulia daripada apa-apa yang telah kita minta kepada Allah, apa-apa yang telah kita dapatkan baik urusan dunia kita semuanya. Hari ini tidak ada orang yang jual bulan Ramadan, tidak ada toko ataupun kios jual Ramadan. Tapi coba engkau cari, ada kios jual Ramadan, ada kios jual umur. Maka manfaatkanlah engkau punya umur, manfaatkanlah engkau punya waktu. Kalau engkau tidak membutuh itu waktu akan membunuh. Manfaatkanlah waktumu untuk mendapat keridhaan Allah, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Saat engkau jatuh pada maksiat, engkau segera bertaubat. Jangan ditipu oleh syaitan. Nanti kamu maksiat, nanti kamu buat dosa lagi. Dia menipu, karena syarat taubat itu menyesal atas dosa dan melakukan perbuatan dosa tersebut, dan cita-citalah tidak mengulangi dosa tersebut. Kalau ada dosa dengan hamba ditambah satu lagi, kita ada bunuh orang, kasih diri kita. Tapi kalau enggak mungkin kita tertaruh kepada Allah, halalkan kita di hari kiamat. Dan menzinakan istri orang, kita kembali kepada suaminya. Kalau kata suami tapi enggak mungkin itu, kan kata suami saya maafkan, tunggu dulu, diambil parang kita, dita sama parang itu, dihabiskan kita sama parang itu, enggak mungkin. Maka menangislah kepada Allah, mudah-mudahan Allah halalkan kita, enggak ulangi dosa itu lagi. Kemudian saudara, kemudian adalah Allah, kemudian kita dibawa ke kubur. Coba bayangkan, kita bilang cepat-cepat bawa saya pamit pada keluarga saya, sampai di sana tulang kita itu masuk di tangan kanan, tangan kiri itu ya, tulang rusuk. Kita bayangkan kita mayat yang maksiat kepada Allah. Oleh sebab itu
Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita bertobat kepada Allah. Ingat dosa kita 15 tahun. Potong 15 tahun. Semoga lapas ini Allah jadikan lapasnya baginda Nabi Muhammad. Allah berkatkan umur kalapasnya, wakil kalapasnya bisa membimbing kita semua di dalam lapas ini. Semoga keluar dari sini kita menjadi orang yang baik, orang yang berbudi. Oleh sebab itu saudara, kemuliakan oleh Allah. Jangan lupa dalam hati kita ingat naik turun nafas Allah hingga berdarah daging, bergapa makna tidak usah dibilang Allah lagi, terbilang sendiri Allah itu. Kemanapun kita pergi merasa Allah melihat lahir dan batin kita. Banyak dari kita taubat lahirnya saja, taubat dosa lahir, maksiat, merampok, tapi kita lupa taubat dosa batin, hasut, dengki, sombong, banyak makan, juga banyak bicara tidak pada tempatnya, telah maksiat semuanya. Maka orang tidak belajar ilmu tasawuf meninggalkan dosa besar. Assalamualaikum.